Ini kenapa Pak Prabowo baru dilantik tiba-tiba Indonesia lagi menyala gitu. Tiba-tiba koruptor Mahkamah Agung ketangkep. Terus juga vonis buat yang korupsi soal gula. Terus ini kasus polisi di NTT yang ngebuka mafia tanah di kepolisian tiba-tiba membara kayak anjir. Ini baru ngejabat berapa minggu kayak seru banget. By the way gue gak dibayar untuk itu, tapi kayak gue ngeliat berita Indonesia anjir era kayak gini yang kayak kita lagi ngikutin para koruptor ditangkap itu beritanya keren bro. Terus kayak keren aja menteri-menteri sekarang tuh dikasih kebijakan buat mencatin anggota-anggota yang bermasalah. Terutama yang lagi ramai itu di Menteri Pertanian. Dia nge-cut salah satu karyawannya di mana dia minta 700 juta kalau misalkan tender dari kebijakan untuk keluar tuh langsung diciduk, ditangkap, dipenjarain dan langsung viral anjir. Sumpah gue suka banget pemerintahan kayak gini bro. Sumpah bongkar terus pokoknya Gerindra siapapun kalian. Semangat kita mendukung era-era seperti ini. Oke, Indonesia berubah. Gue pikir ya, setelah pelantikan presiden dan wakil presiden itu gue bakal jarang banget ngomongin perpolitikan Indonesia. Tapi ternyata gue salah. Gue justru merasa bahwa dunia perpolitikan Indonesia saat ini gitu ya, itu jauh lebih menarik dari berita apapun gitu. Sampai-sampai setiap gue bangun tidur, gue kayak wajib banget pengen buru-buru update gitu ya. Hari ini ada berita apa ya? Hari ini ada gebrakan apa lagi ya? Gue ngerasanya tuh kayak setiap hari selalu ada aja gitu loh, kejutan gitu. Jadi menurut gue perpolitikan Indonesia saat ini seseru itu woi. Seru banget well, iya gak sih? Dan kalian udah tahu belum? Sekarang ini udah ada akun resmi kepresidenan. Udah tahu belum? Indonesia lagi menyala. Setiap hari ada aja koruptor yang keciduk. Baru bangun tidur dapat info Tom Lembong keciduk kasus 400 miliar soal gula. Buka beranda lagi kasus PON 2021 keciduk korupsi sebesar 978 juta. Satu hari satu koruptor keciduk. Ini gue baru ngerasain jadi masyarakat Indonesia yang pemerintahnya tuh ngerasa kayak ini negara udah bener nih, negara udah lagi beberes nih, tinggal SDM-nya bener tau gak deh. Menurut gue ini adalah era baru dimana kita masyarakat Indonesia tuh senang ngelihat para koruptor sekarang lagi panik. Aduh ini ketangkep, gue bakal ketangkep gak ya, kayak mampus lu kemarin buat masyarakat Indonesia panik susah, sekarang kita ngerasain lu para koruptor panik di tengah tidur lu itu. Kalian pasti sebelumnya gak ngikutin berita politik, tapi lu ngerasakan negara ini kayak anjir berita politik ini wajib diikutin karena ini kayak 1000 tahun sekali anjrit. Kalau gue lagi nungguin kasus mafia minyak yang dibongkar sama polisi dan polisinya dipecat di NTT. Gue lagi nungguin itu kasus kalau kebuka keren. Kalau lo nemu info korupsi terbaru ketangkap kabarin. Baru beberapa hari menjabat sebagai presiden dan wakil presiden, pemerintahan Prabowo Gibran ini udah bikin kita semua terkejut, terpana, sekaligus juga bangga guys ya. Karena sudah ada beberapa koruptor yang berhasil disikat. Dulu sewaktu masa kampanye guys ya, saya adalah pendukung Ganjar Mahfud. Saat dulu saya mendengarkan pidato Pak Prabowo akan menangani atau memberantas koruptor ya dengan cara menaikkan gaji para pejabat, saya tertawa terbahak-bahak dan saya menganggap bahwa Prabowo Gibran ini nggak mungkin memberantas koruptor. Mereka justru akan membuat korupsi merajalela di negeri kita ya. Tetapi sampai di titik ini saya akhirnya paham ya. Ternyata Pak Prabowo itu tidak sekedar berpidato, tidak sekedar berkata-kata, tetapi dia membuktikan guys ya. Sudah ada beberapa koruptor yang ditangkap. Dan kita nggak tahu nih, lihat perkembangan ke depan. Ya bisa saja masih ada beberapa atau mungkin banyak yang akan diringkus, ditangkap ya. Terutama mereka yang merugikan atau menyelewengkan uang negara guys ya. Nah kalau kita berbicara tentang korupsi ini memang sangat memprihatinkan, membuat bangsa dan negara kita ini nggak maju-maju. Salah satunya adalah budaya koruptor ini ya. Mudah-mudahan guys ya, kita doakan untuk pemerintahan Prabowo Gibran, mereka dapat sikat para koruptor ini, membasmi sampai ke akar-akarnya, sebersih-bersihnya. Agar apa? Agar rakyat Indonesia makin sejahtera dan uang itu bisa digunakan untuk kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Oke guys, kita lanjut berikut ini. Oke, hari ini adalah tanggal 27 Oktober 2024, which is 7 hari sejak Presiden ke-8 negara Republik Indonesia dilantik. Entah kenapa, setiap hari dari hari pelantikan pertama, tiap hari gue melihat berita-berita tentang
bagaimana beliau menjelaskan tentang nanti 100 hari pertama akan seperti apa, lalu pelantikan kabinet merah putih, dan mind blowing banget ya. Jadi tahun ini tuh gue umurnya 41 tahun, which is gue termasuk adalah generasi Y atau generasi milenial ya. Gue punya bokap baby boomers, terus beliau adalah anggota pemuda Pancasila yang sangat Pancasilais gitu ya. Jadi zaman gue kecil, karena gue mengalami kepemimpinan dari zamannya Pak Soeharto sampai dengan hari ini Pak Prabowo, itu gue ngalamin gitu ya. Nah waktu gue kecil, menteri-menteri itu kalau gue nggak salah itu kayaknya ada deh dipampang di dinding sekolah supaya kita tuh hafal gitu ya. Tapi sampai dengan hari ini tuh yang nggak pernah gue lupa, entah kenapa, ada satu nama dari kabinetnya Pak Harto, yaitu adalah Menteri Penerangan Harmoko. Itu tuh gue nggak bisa lupa. Nah, berjalan dengan waktu, gue nggak pernah ngikutin politik, terus berita juga ya ala kadarnya aja gitu ya. Gue baca koran, terus nama-nama yang sekarang muncul di kabinet merah putih beberapa gue tahu gitu ya. Contohnya seperti Pak Yusril, Pak Wiranto gitu. Terus udah gitu juga Pak Erick Thohir, karena memang beliau kan beberapa kali ya jadi Menteri BUMN dan gue suka gitu sama beliau. Nah, ada 2 nama di kabinet merah putih yang tiba-tiba itu nancep di kepala gue, dan kok gue bisa hafal ya. Yang pertama adalah Bapak Sugiono, beliau itu adalah Menteri Luar Negeri. Dan yang kedua, ini yang gue hafal ya, dan gue cari loh sampai dengan biodatanya, terus udah gitu segala rupa tentang dia, adalah Wakil Menteri Pendidikan, yaitu Prof. Stella Christy. Gila sih. Dan apa ya, gue baru banget main TikTok. Jadi sekitar 4 bulan ini gue baru punya TikTok, karena awalnya gue gak mau punya TikTok. Terus karena gue baru di TikTok, terus gue baru tahu caranya merepost, gue baru tahu caranya melihat berita-berita gitu ya. Ini gue gak bisa berhenti, beneran. Gue ngeliat, terus gue pengen tahu, terus udah gitu kira-kira ada apa lagi gitu berita-beritanya. Terus ada menteri-menteri yang mulai ditarik lagi tuh biodatanya dari video-video lama. Wah, itu gue penasaran loh. Karena belakangan tuh gue sempet yang agak enek ya ngeliat TikTok isinya semua Agus gitu. Dan ini tuh kayak pengalihan berita banget yang gue suka loh gue. Bahkan ada satu video dari Pak Sugiono ya, yang wah ternyata dia prajurit, wah ternyata dia dulu anggotanya Kopassus, wah ternyata dia sepinter ini gitu. Keren sih, sumpah. Dan gue pengen terus update, terutama tentang gue lagi baca-baca dulu sih ya. Dan karena kita kan kalau gue adalah generasi yang waktu itu tuh dibiasakan membaca nih. Kalau generasi sekarang kan rata-rata suka malas baca, sukanya audio ya. Gue pengen coba sharing sih, karena gue lagi cari berita tentang apa sih itu BRIC. Nah, tapi sumpah, ada gak sih yang sepengalaman sama gue semenjak kabinet merah putih ini diangkat? Lo jadi penasaran, pengen ngeliat sosial media lo cuman buat tahu apa lagi nih, siapa lagi nih, gebrakan apa lagi nih, ya kan? Komen dong, kira-kira ada berita apa yang perlu gue tahu. Baru ngejabat 10 hari, Pak Prabowo udah nangkep 28 koruptor dari 7 kasus korupsi. Ini dia kasusnya. Sebelumnya gue gak dibayar sepeser pun untuk ngebahas konten ini, tapi karena gue seneng ngeliat era sekarang, oke? Yang pertama, korupsi Duta Palma Group. Uang tunai sampai 1 triliun dikorupsi oleh 1 orang. Yang kedua, korupsi dana desa oleh sekdesnya sampai 780 juta ada di Bengkulu dan dilakukan oleh 2 orang. Yang ketiga, 3 hakim pengadilan negeri Surabaya. Korupsi kasus suap Ronald Tanur. Bayangin, sekelas hakim 3 orang. Ini yang baru ketangkep di Surabaya, belum hakim-hakim lain yang ada di Surabaya dan lain sebagainya. Oke, 5 orang. Korupsi tol di Pekanbaru sampai dengan 27 miliar. Pengadaan tol Padang sampai dengan Pekanbaru. Berapa orang? 12 orang. Kasus korupsi di PT Antam Tbk. Para tersangka memproduksi emas ilegal sebesar 109 ton emas. Sedangkan
Tugu Monas aja itu 14,5 ton. Ini 109 ton emas. Gila. Oleh 6 orang. Kasus korupsi hibah DPRD Solo NPCI korupsi sampai dengan 122 miliar satu orang. Dan yang kemarin kasus impor gula satu orang itu korupsinya sampai 400 miliar. Totalnya 28 koruptor ditangkap di 10 hari pertama Pak Prabowo ngejabat. Dan total uang yang berhasil diselamatkan 3,1 triliun. Bayangin kalau itu dipakai buat makan gratis ataupun dibagiin ke orang-orang yang memang membutuhkan. Kebayang gak sih berapa ribu triliun uang kita yang bertahun-tahun itu dikorupsi sama orang-orang yang gak ketahuan. Ini yang udah ketahuan aja 3,1, apalagi yang dulu-dulu. Dan itu seharusnya bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dan semoga di era pemimpin yang baru, baik Pak Prabowo dan menteri-menterinya ini memang bisa ngebuat masyarakat tuh senang gitu loh, bahwa ini perampok-perampok ini mulai ketar-ketir nih, tikus-tikus. Dan buat admin Gerindra, salamin sama Pak Prabowo ya. Kalau mau undang-undang boleh lah ya. Gue belum pernah ketemu Pak Prabowo soalnya, respect, oke? Oke, Pak Prabowo sikat terus ya para tikus-tikus liar kurang ngajar bangsat mereka guys ya. Kita rakyat Indonesia banyak yang masih hidup dalam garis kemiskinan. Masih ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang sebenarnya bagus kepada rakyat tetapi tidak sampai. Karena oknum-oknum di bawah itu mentalnya bobrok guys ya. Mentalnya mental maling, suka menggerogoti, suka mencuri, mengambil yang bukan haknya, yang harusnya menjadi milik rakyat Indonesia, tapi digunakan untuk kekayaan mereka ya. Kita udah muak, udah jijik ya melihat para koruptor-koruptor ini, dan sudah saatnya ya mereka dibabat habis, disikat, dibakar sampai ke akar liang lahat mereka guys. Tom Lembong ngomongnya sangat manis, lembut. Ternyata korupsi gula pantesan manis. Tunggu Bapak Prabowo Subianto, itu saya bisikin Formula E. Disikat habis, ditunggu sama masyarakat ya Pak Prabowo. Oke. Nggak dikasih kendor. Tadi malam penangkapan koruptor. Tadi pagi penangkapan koruptor. Sore hari ini jam 3 penangkapan koruptor baru lagi. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi kasus gratifikasi mobil mewah keciduk hari ini. Dirut RSUD Pelabuhan Ratu tersangka korupsi insentif 5,4 miliar. Covid itu zaman lama tuh, keciduknya sekarang. Ada lagi nih. Anggota DPRD Kalbar ketangkep lagi korupsi sebanyak 30 miliar atas pengadaan tanah. Gila gak lo? Indonesia lagi memanas bro. Gue yakin kalian lagi hype banget kan di FVP-nya isi berita-berita gini. Dan pasti lagi bangga banget. Kita lagi ngedukung, semoga nih Pak Prabowo dan Menteri ngesahin kasus masalah perampasan aset dan memiskinkan para koruptor. Masukin ke Nusa Kambangan. Dan juga semoga koruptor-koruptor yang lama-lama pun keciduk. Yang baru-baru juga semoga keciduk. Gas terus pokoknya, kita masyarakat Indonesia dukung. Ini adalah era yang kita tunggu-tunggu. Doa kita dijabah, akhirnya ada pemimpin yang berani nyidukin para koruptor. Anjir, kalau lu nemu koruptor-koruptor baru keciduk, langsung mention gue, ntar gue buatin videonya, gue share ke kalian, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada komentar ini dari kakak Zombie Forever. Katanya gini guys, tolong periksa semua kepala desa se-Indonesia Pak. Setuju ya, kepala desa itu jabatan paling lama ya. Jabatan paling lama. Mereka itu sama sekali tidak berpikir itu yang dimuliakan, yang dimakmurkan keluarganya. Sedangkan kepala desa itu tidak memikirkan desanya. Mereka hanya memperkaya diri sendiri. Kepala desa ini jabatan terlama ya. Yang setuju Bapak Prabowo, Mas Gibran, periksa semua kepala desa, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Aku pendukung pertama, aku sangat setuju semua kepala desa diperiksa. Oke? Oke guys ya, saya juga setuju bahwa semua kepala desa ini perlu diperiksa, diaudit ya. Maksudnya bukan berarti kita menuduh semua kepala desa se-Indonesia ini koruptor atau malingin duit negara ya. Tidak seperti itu, tetapi kita ingin memastikan bahwa anggaran yang sampai ke desa-desa ini itu bisa terserap dan digunakan dengan sesuai jalurnya ya, sesuai dengan fungsinya, dan perlu diaudit dengan tujuan untuk kita melihat dan mencari tahu, jangan sampai ada uang yang seharusnya itu digunakan untuk kepentingan masyarakat
tetapi disalahgunakan oleh oknum-oknum kepala desa yang nakal. Orang-orang kayak gini nih yang nggak paham strategi. Pak Jokowi bertugas mengumpulkan bukti. Mas Gibran, Mas Kaisang bertugas menunjukkan clue seumpama sayap kanan dan sayap kiri. Pak Prabowo sebagai pemberi eksekusi. Dombra meledak. Salam dari Uang Kita Galau. Memang mantap kerjasama Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Memang sangat luar biasa kerjasamanya. Pak Jokowi mengumpulkan data, Pak Prabowo yang mengeksekusi. Gibran yang memberi kode tentang nikel, terungkap siapa yang korupsi. Kaisang memberi kode dengan ayam, terungkap siapa yang korupsi. Kaisang memberi kode dengan roti, terungkap siapa yang korupsi. Sekarang ini Kaisang memberi kode dengan mobil Tamiya. Siapa yang akan dibidik oleh Kaisang? Kita jingok kelanjutannya. Siapa yang korupsi di mobil Tamiya tersebut? Hati-hati. Presiden kita sekarang ini bukan Bapak Insinyur Joko Widodo, tapi Bapak Jenderal Prabowo. Kalian adu domba Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, itu udah bakalan bisa. Kalian adu domba Pak Jokowi dengan akun Pupu Papa, itu tidak akan berhasil. Mereka bekerja sama memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Salam dari Uang Kita Galau. Baru kali ini ya ada kasus korupsi tapi dibela, menggiring opini seolah-olah dia dijebak terus menyalahkan pihak lain. Kali ini gue ngonten pakai rambut asli aja ya, nggak pakai rambut panjang, gerah. Berita yang baru seliweran kemarin ini benar-benar bikin gue jadi gerah banget, bikin gue benar-benar emosi banget, panas banget, tau gak sih? Dulu waktu zaman-zamannya pemerintahan Presiden Jokowi ya, kalian itu semua pada teriak, kok nangkepin koruptor susah banget, bla 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 bla. Sekarang giliran koruptor pada ditangkepin, kalian SDM-nya gimana? Bilang dijebak lah, bilang inilah, bilang itulah, 10 tahun ngapain aja, bla 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 bla. Kalian tuh kenapa sih? Jangan biasain jadi orang munafik. Koruptor itu ya tetap koruptor, tetap merugikan negara. Jangan berstandar ganda kalian, jangan munafik, jangan bermuka-muka dua cuman gara-gara ada seseorang yang kalian bela mati-matian padahal dia udah jelas-jelas salah. Mau kenal orang 20 tahun, mau kenal orang 30 tahun, ya kalau dia salah ya salah. Gak bisa salah jadi benar cuman gara-gara lu udah kenal puluhan tahun, gak bisa. Itu standarisasi dari mana kayak gitu, pemikiran dari mana kayak gitu. Dan yang bikin gue heran adalah kata-kata tersebut terlontar dari orang yang katanya berintelektual tinggi loh. Kalau kata sebelah nih ya, buktinya belum ada udah ditangkap, lucu. Bukti masih dicari kok udah ditangkap. Belum ada bukti yang kuat kok, kita lihat aja di pengadilan. Gue kasih tahu ya, pakai bahasa yang menurut gue sederhana dan mudah dimengerti serta mudah dicerna. Belum ada bukti yang kuat berarti tandanya sudah ada bukti. Tidak mungkin ada penangkapan kalau tidak ada bukti yang cukup kuat. Lu pikir di era-era Bapak Prabowo ini semuanya asal comot-comot aja? Enggak begitu sayang, ya. Negara itu juga punya SOP, pemerintahan itu punya SOP penangkapan, ya. Yang paling lucu adalah katanya 400M itu bukan korupsi karena tidak masuk ke uang pribadi. 400M itu hanya kerugian negara. Gue gak ngerti deh, maksudnya gimana sih? Ini gue yang nge-lag, gue yang dungu, apa mereka yang kepinteran sih? Jadi kepala gue tuh gak nyampe gitu loh. Menurut gue, ya justru karena itu kerugian negara, makanya berimbas ke rakyat. Bayangin koruptor-koruptor yang udah ditangkap dan merugikan negara tersebut totalnya udah berapa triliun, udah berapa ratus miliar, nyaris triliunan, atau udah lebih dari berapa triliun. Harusnya kas negara itu bisa membantu, memajukan, mensejahterakan rakyat dan bangsa negara Indonesia gitu ya. Sekarang kalian lihat. Bukan masalah masuk ke kantong pribadi, Pak. Bukan itu masalahnya. Kalian tahu, BPJS berkasus korupsi. Banyak dana desa yang dikorupsi. Banyak rakyat yang BLT-nya dipotong oleh atasnya. Jadi nyampe ke rakyat itu tidak semestinya. Bukan nominal yang seharusnya mereka terima. Dan banyak lagi kasus lainnya yang akhirnya berimbas ke rakyat. Bukan masalah masuk ke kantong pribadi atau enggak, Pak. Uang negara yang milik negara yang akan dialokasikan untuk rakyat, untuk mensejahterakan rakyat. Bangun bendungan baru, jembatan baru, membaguskan jalanan, menyalakan listrik di daerah-daerah yang listriknya masih nyala-mati, air dan segala macamnya. Memajukan pendidikan, bantuan sembako, dan lain-lainnya. Masalahnya susah. Bikinannya itu Imam Mahdi, pemilik kunci surga. Gua susah. Rakyat kecil, rakyat jelata yang gak punya orang dalam untuk menuju surga, ya susah. Mau gua ngomong apapun tetap yang dibelain surga, pemilik kunci surga. Katanya mau memberantas korupsi, giliran koruptornya ditangkap malah dibela. Dengan alasan tuh yang gak masuk akal banget, malah beralasan kayak, ya namanya juga berlawanan politik. Hello? Yang berlawanan politik akan terintimidasi. Ya gak gitulah, kalau lu jujur, kalau lu bersih, ya bersih aja. Koruptor, ya tetap koruptor. Kalau gua boleh jujur ya guys, buat gua, mau siapapun presidennya, mau siapapun pemimpinnya, hidup gua gini-gini aja. Tetap kerja seperti biasanya, tetap macet-macetan dan segala macamnya. Tapi yang gue pikirin apa? Yang gue pikirin adalah rakyat-rakyat di luaran sana yang tidak punya platform dan tidak berani untuk menyuarakan hal-hal seperti ini karena keterbatasan komunikasinya, karena keterbatasan pengetahuannya, karena keterbatasan elektroniknya, jadi mereka tidak bisa bersuara. Yang gue pelajari di sekolah adalah DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat.
Sekarang kalau DPR-nya aja korupsi, mau mewakilkan rakyat yang mana? Rakyat yang mana yang diwakilkan? Kalau boleh jujur ya, BLT, gue tidak mendapatkan bantuan tersebut. Subsidi bahan bakar kendaraan, gue juga nggak dapat. Makan siang gratis, gue juga nggak dapat. Anak gue juga nggak dapat. Tapi kenapa gue mau bersuara kayak gini? Ya karena yang gue pikirkan adalah rakyat-rakyat yang membutuhkan bantuan tersebut, tapi tidak mendapatkan sebagaimana mestinya. Jangan karena mereka adalah rakyat kecil, rakyat pedalaman, rakyat yang tinggal di daerah-daerah terpencil, terus jadi bisa dengan seenaknya diinjek-injek sama pemerintah. Bisa dengan seenaknya diinjek-injek ya, ditipu, dibohongi oleh para pemimpin-pemimpin negara. Dan yang gue yakini dari dulu, politik itu memang tidak 100% bersih. Sama halnya dengan bisnis, tidak ada bisnis yang 100% bersih. Tidak ada pemimpin yang 100% sempurna, dan tidak ada 100% negara yang bersih, yang sempurna, nggak ada. Karena yang gue yakini kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tapi setidaknya dengan ada presiden, dengan ada pemimpin, dengan ada Dewan Perwakilan Rakyat, seharusnya teriakan-teriakan rakyat bangsa negara Indonesia ini bisa sampai ke telinga mereka. Bukan malah jadi digunain mengalokasikan dana untuk demi kepentingan pribadi. Lewat platform TikTok gue ini, apapun yang bisa gue speak up, akan gue speak up. Dan gue hanya berusaha mewakili rakyat yang ingin gue wakilkan. Kalau yang gak mau diwakilin ya udah gak usah nontonin konten gue. Wow, keren sekali ya apa yang disampaikan oleh Kakak Nona ini. Ya, dan meskipun nggak spesifik menyebutkan nama, tetapi saya tahu bahwa apa yang dia sampaikan ini tertuju kepada Pak Anies Baswedan, ya. Karena setelah Pak Thomas Lembong ditangkap karena kasus korupsi gulanya itu, guys, ya, Pak Anies kemudian mengunggah statusnya ya di Instagram. Kemarin saya sempat melihat dan membaca juga, guys, ya. Jadi dalam unggahan itu Pak Anies intinya dia bilang bahwa dia sudah mengenal lama Pak Thomas Lembong ini ya. Jadi Pak Thomas Lembong menurut Pak Anies orangnya berintegritas, orangnya tidak mungkin mau melakukan perbuatan seperti itu ya. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Anies. Makanya ada beberapa netizen yang menyayangkan ya, karena menurut netizen ini Pak Anies kok malah membela koruptor, kok malah membela Pak Thomas Lembong. Seharusnya Pak Anies memberikan dukungan ketika banyak koruptor-koruptor yang ditangkap. Itu artinya pemerintah kita saat ini sedang mengupayakan agar uang negara itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan perorangan, untuk kepentingan kelompok-kelompoknya. Ya, harus digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Nah, guys, saya pribadi sangat mendukung, sekaligus saya juga merasa bangga, guys, ya. Baru beberapa hari menjabat, Pak Prabowo, Mas Gibran ini sudah berhasil menangkap beberapa koruptor ya. Tinggal nanti kita melihat perkembangan ke depan ya, mudah-mudahan bisa terungkap ya kasus-kasus korupsi yang apalagi yang anggarannya sangat besar ya. Karena seharusnya anggaran itu bisa digunakan untuk kebaikan bangsa kita, untuk kemajuan negara kita ya. Tetapi kalau budaya korupsi ini, budaya koruptor, akar-akarnya itu tidak dihilangkan, tidak dicabut, guys, ya, itu mau sampai kapanpun ya, negara kita ya lambat ya, kemajuannya itu lambat, tidak bergerak cepat ya. Karena apa? Karena pejabat-pejabatnya mentalnya korup, rakyatnya miskin, tertindas, hidupnya susah, tetapi pejabatnya menikmati berbagai fasilitas negara dengan kekayaan 7 turunan, dengan duit yang berlimpah tidur di atas uang. Jadi kita berikan dukungan, kita doakan mudah-mudahan Prabowo Gibran ya bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik, dan semua pejabat-pejabat jadi takut nih mau malingin duit negara. Oke, guys, saya kira itu saja. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.